Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali di video pembelajaran ekonomi kelas 11. Materi perdagangan internasional. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai faktor pendorong dan manfaat dari perdagangan internasional. Setelah sebelumnya, kita menyinggung secara garis besar mengenai pengertian perdagangan internasional. Bahwa perdagangan internasional di sini merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan atau laba yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Karena pada dasarnya di sini negara-negara tidak dapat hidup sendiri, akan saling membutuhkan untuk pemenuhan barang atau jasa. Begitu ya. Nah, dari aktivitas pertukaran barang atau jasa, kita mengenal dengan istilah ekspor dan impor. Nah, apa itu ekspor dan impor? Rasanya ini sudah tidak asing lagi kita dengar ya. Nah, di sini ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Nah, sedangkan impor di sini kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Begitu ya. Jadi ekspor, ulangi ya. Ekspor ini kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Begitu. Nah, kemudian di sini negara yang mengekspor barang disebut eksportir. Dan begitupun negara yang mengimpor barang disebut dengan importir. Baik, sudah paham ke situ ya? Karena ini sudah sering kali kita dengar untuk istilah ekspor dan impor. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja nih faktor pendorongnya? Nah, faktor yang pertama adalah dengan adanya SDA atau sumber daya alam. Nah, setiap negara itu memiliki sumber daya alam yang berbeda, dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Sebagai contoh nih ya, kita ambil negara Saudi Arabia. Nah, karena di sini negara Saudi Arabia merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar. Nah, di Indonesia penghasil karet alam. Jadi dengan perbedaan sumber daya alam yang berbeda tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Begitu. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah SDM atau sumber daya manusia. Jadi semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka akan semakin baik pula mutu kualitas barang jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknologi. Nah, teknologi. Bagaimana dengan teknologi? Faktor pendorong dilihat dari sisi teknologi. Nah, ini akan memampukan. Jadi negara yang menguasai teknologi, yang mampu dalam teknologi, maka produksi barang pun akan dihasilkan lebih bermutu, lebih berkelas, dan tentunya lebih banyak dalam memproduksi. Seperti itu. Kemudian, faktor yang terakhir yaitu budaya suatu negara. Nah, budaya suatu negara. Misalnya saja di Indonesia ya, dengan kita memiliki batik ya, budaya seperti batik. Nah, kemudian hal lainnya yang itu memiliki nilai jual tersendiri dalam suatu negara, seperti itu. Nah, baik, paham ya manfaatnya sampai situ. Kemudian mohon maaf, faktor. Sekarang kita beralih pada manfaat. Nah,
Manfaat yang pertama, ini dengan adanya perdagangan internasional tentu saja akan mempererat hubungan antar negara secara bilateral ataupun multilateral. Misalnya tadi yang sudah kita sebutkan, Indonesia dengan Saudi Arabia saling ekspor dan impor minyak bumi dan karet alam seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua, ini adanya pemenuhan barang atau jasa pada suatu negara, begitu. Kemudian yang ketiga, pendapatan meningkat melalui devisa hasil ekspor dalam suatu negara. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima, ini adanya mendorong kegiatan produksi dan tentunya meningkatkan teknologi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti itu. Ya, paham ya sampai sini? Baik, jika sudah bisa dipahami, kita akan bertemu pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.